Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat, iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah dan menghadiri mungkin tausiah 7 menit yang akan ulun sampaikan pada hari ini adalah tentang wudhu. Nah mungkin pian-pian semua sudah tahu tentang cara wudhu, semuanya ulun yakin. Cuma kita hari ini cuma mengkaji ulang apakah wudhu kita ini sesuai sunnah, apakah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Ulun mengambil tentang wudhu ini di dalam buku Bulughul Mahram dari hadis tentang wudhu. Di sini banyak dalil-dalil hadis yang menerangkan bagaimana Rasulullah wudhu, mulai pertama misalkan dari berkumur, bagaimana insisar dan sampai mencuci kaki. Cuma kalau ulun jelaskan panjang lebar mungkin waktunya tidak cukup. Nah, di sini banyak hadis-hadis yang di sini hadis ini bagus tentang kesahihan hadisnya dijabarkan. Kemudian faedah atau manfaat atau keterangan tentang gerakan tadi sini ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi ya Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau ingin melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu, kemudian tangan sampai siku, kemudian usap, nah sini usap kepalamu, kemudian basuhlah kakimu sampai ke dua mati kaki. Jadi di sini diusap bukan dibasuh kepala. Nah di sini nanti ada perbedaan mungkin ulun ingin sampaikan mungkin tentang yang mengusap ini. Ternyata di sini ada yang mengatakan mengusap keseluruhan, cuma Imam Syafi'i kan sebagian. Nah dari mana Imam Syafi'i ini mengambil dalil kenapa cukup 3 helai rambut itu sah? Nah sedangkan semua mazhab Maliki, Hambali, Imam Ahmad itu harus keseluruhan. Nah ternyata ada dalil satu hadis yang menyatakan bahwa mengusap itu adalah cukup sebagian. Ternyata kalau lihat dari buku ini adalah salah satu dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i adalah wa'ani al-Mu'ariyati ibni Su'aib radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a pamasaha bi nasiyatih walal imamahi wal khuf. Jadi ternyata dalil yang dipakai oleh Imam Syafi'i di sini. Jadi ternyata ada keterangannya. Jadi keterangan hadis ini bahwa hadis yang dijadikan dalil ulama bahwa seluruh dianggap sah mengusap sebagian kepala, tidak diharuskan mengusap keseluruhan. Nah, namun menurut Ibnu Qayyim tidak ada satu hadis dari Nabi yang menyatakan sebagian. Nah ternyata di saat itu Nabi pakai sorban. Nah Nabi itu ternyata mencontohkan mengusap di depan sebagian kepala, kemudian mengusap lagi sorbannya. Nah ternyata yang diambil dalil dari Imam Syafi'i, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, ternyata dalil inilah yang menurut oleh Imam Syafi'i bahwa sebagian itu sah. Cuma menurut Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambal itu adalah wajib keseluruhan kepala. Jadi dari sini kembali ke depan lagi kemudian ke telinga. Nah inilah kalaunya Imam Syafi'i mengatakan sebagian. Ternyata contoh yang diambil ini adalah di saat Nabi memakai sepatu, kemudian memakai sorban. Mungkin Nabi di saat mungkin dalam bepergian saat perang. Jadi karena Nabi tidak melepas sorban, baru beliau dicacap 3 kali. Nah kemudian disempurnakan dengan mengusap lagi.
Nah, jadi ngusap surban lagi. Nah, sebenarnya itu semuanya. Kemudian Nabi mengusap kedua sepatu. Nah, inilah dalil yang diambil oleh Imam Syafi'i sebenarnya. Cuma kalau menurut hadis-hadis yang lain mengusap keseluruhan kepala. Tadi silahkan aja maka yang mana. Cuma dalilnya memang ada Imam Syafi'i mewajibkan 3 kali. Sebenarnya kalau melihat Al-Quran jelas. Kalau ulun berpendapat kalau kita berpegang kan Al-Quran dulu baru hadis. Quran jelas di saat engkau melaksanakan sholat, ya Allah basuh tanganmu, ya Allah, kemudian mukamu, kemudian usap kepalamu, tidak ada keterangan sebagian atau seperempat. Nah, ini jelas bahwa mengusap kepala adalah keseluruhan. Itu cuma Imam Syafi'i yang memakai sebagian. Kenapa? Dalilnya mengambil dari yang waktu Nabi memakai surban dan sepatu. Nah, cuma silahkan ya, yang mana pendapat yang bujur silakan. Yang penting kita kan berpegang kepada 4 mazhab Imam Syafi'i bujur. Cuma ya kalau ulun berpendapat dari 4 mazhab 3 yang menyatakan bahwa harus keseluruhan. Jadi bukan seperempat atau separuh sebagian. Cuma karena contoh dari Imam Syafi'i mengambil dalil dari Al-Mughirah bin Syu'aibah tadi bahwa Rasulullah di saat melaksanakan wudu itu adalah mengusap kemudian tangan, muka, kemudian sebagian rambut, kemudian apa tadi sorban beliau, baru kedua sepatu beliau. Mungkin kalau untuk hadis-hadis yang lain banyak, di sini ulun ngambil banyak sekali bagaimana caranya yang benar sih memasukkan air di telinga, kemudian yang lain-lainnya. Cuma karena mungkin ini kutum cuma 7 menit, mungkin gak ada sempat. Di sini banyak hukum bersiwak. Kemudian lagi cara wudu Nabi SAW mengusap kepala cukup sekali. Nah, sebenarnya kalau dari yang kuat itu cukup sekali, bukan 3 kali. Cuma aja Imam Syafi'i 3 kali, cuma disunahkan Imam Syafi'i. Nah, kalau mengusap sekali juga benar. Kemudian mencuci tangan sebelah kanan sebelum tidur. Kemudian, nah, Nabi kan menyuruh kita di saat kita tidur, maka harus kita wudu. Nah, kenapa aja Nabi di saat kita tidur itu bangun, bahwa tiap lubang hidung ini adalah tempat bersarangnya setan. Jadi kenapa kita sebelum tidur, sesudah tidur tuh disuruh intisar. Jadi kan disunahkan berkumur-kumur 3 kali, itu kanan kiri, kemudian menghirup mengeluarkan. Itulah sunnah. Kalau Nabi kan aturan gini, sebelum wudu nih tangan dibasuh dulu, baru berkumur, baru menghirup, kemudian melepaskan, baru kemudian tangan, muka, kemudian kepala, baru kaki. Itulah aturan atau yang dicontohkan oleh Rasulullah tentang wudu. Nah, kemudian ini ada kisah mungkin dari seorang syekh. Jadi seorang syekh ini memberikan pertanyaan kepada temannya, yaitu salah satunya adalah Syekh Hatim. Jadi Syekh Hatim ini memberikan pertanyaan kepada Syekh Hasim. Jadi Syekh Hasim itu bagaimana caranya berwudu berwudu dengan 2 cara. Jadi ternyata bingung. Jadi Syekh Hasim ini nyuruh melakukan 2 wudu, yaitu wudu lahir dan wudu batin. Nah, jadi Syekh Hatim ini memberikan pertanyaan kepada Syekh Hasim wudu secara lahir dan batin. Jadi bingung. Jadi ternyata wudu itu ada 2 perkiraan oleh Syekh Hasim. Ternyata ya Syekh Hatim, wuduku adalah bukan wudu sepertimu. Jadi wudu kamu itu adalah wudu seperti biasa. Sedangkan wuduku adalah membersihkan hatiku, jadi tobat, kemudian menghilangkan pikiran-pikiran yang tidak baik, kemudian menghilangkan dengki, dendam di hati kita ini. Jadi ternyata Syekh Hatim ini memberikan wudu itu bukan lahir batin yang kita tasawufnya itu. Jadi salah satu yang kita perlu lakukan adalah bukan sekedar melakukan wudu yang kita laksanakan. Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Syekh Hatim tadi ternyata ada dalilnya dari hadis riwayatnya Sahih Ibnu Majah dan Imam Malik. Jadi ya Rasulullah, di saat engkau berwudu, keluarkanlah di saat kamu wudu, saat berkumur-kumur,
Jadi keluarlah dosa-dosa dari mulutmu. Jadi kita niatkan di saat wudu, nah kita wudu berkumur-kumur, diniatkan di hati, ya Allah ampunilah dosa dari mulut hamba yang sering menggibah orang, yang membicarakan orang, yang menyambati orang. Nah disinilah hadis yang dikatakan oleh hadis riwayat Nasai ini. Kemudian apabila kita membersihkan hidung, jadi kita berdoa lagi, ya Allah keluarkanlah pula dosa dari hidung hamba ini. Kemudian tak kala kita membasuh muka, jadi ya Rasulullah, dosa-dosa akan keluar dari mukamu sampai ke pinggir kelopak mata. Jadi kita niatkan waktu wudu, bapak-bapak ibu, bukan kita sekedar mengusap, kita berniat bahwa apa yang kita usap ini ternyata karena hidung kita, kemudian ke mata kita. Kita berniat di hati, ya Allah, nah selama hamba bangun guring sampai bangun, ternyata kemudian sampai tidur lagi itu mata hamba melihat hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dilarang oleh Allah kita melihat. Berarti kita berdoa, ya Allah dengan mata hamba ini, nah ampuni dosa hamba selama hamba dari pagi sampai sore. Nah jadi hal-hal yang tidak melihat mungkin melihat hal yang tidak pantas lah. Jadi kemudian apalagi di saat kita menyapu kepala, dosa-dosa akan keluar dari kepala bahkan dari kedua telinga. Jadi maksudnya apa? Bahwa apabila kita nih mungkin kalau yang kepala ini kan pemikiran dengki, kemudian sombong, nah itu perlu dibasuh dengan hati kita. Jadi kemudian kalau telinga, apa maksudnya? Ya Allah, nah telinga hamba ini dari pagi sampai sore tadi mendengarkan atau menguping pembedaran orang. Jadi kita menguping pembedaran orang, jadi dalam hati, ya Allah ampuni nah hamba, selama ini hamba telah mendengarkan pembicaraan orang yang mungkin kami sampaikan lagi kepada orang lain. Kemudian apalagi ya Rasulullah, di saat kamu membasuh kaki, dosa-dosamu sampai dari bawah ujung, jadi keluar dosa-dosa kita dari mata kaki kita. Jadi maksudnya apa? Mungkin setiap kali melangkah, mungkin kaki kita ini mengarah ke yang tidak baik. Jadi maksudnya melangkah ke tempat maksiat, kemudian perjudian dan lain. Jadi kita minta ampun dengan Allah, ya Allah ampuni hamba mungkin dari pagi siang tadi melangkah-langkah ke tempat-tempat yang tidak engkau ridhoi. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, apa dalilnya lagi tadi? Salah satunya mungkin yang wudu tadi. Barang siapa wudu dengan wudu yang baik, keluarlah kesalahan dari tubuhnya hingga keluar dari bawah kuku-kukunya. Hadis riwayat Muslim. Jadi semua yang ulun sampai tadi memang ada dalil kenapa mata kita tadi perlu dibasuh. Ternyata mata kita ini melihat hal yang tidak baik, dalilnya ada. Kemudian yang lain juga banyak dalil-dalil yang menyatakan bahwa setiap anggota tubuh kita ini nanti dipertanggungjawabkan. Jadi yang paling banyak kan mata, telinga, mulut, kemudian kaki, tangan. Ini kan dosa yang kita tidak sadari setiap hari. Kita melangkah setiap hari, ternyata kita banyak membuat hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sebenarnya ulun anak menerangkan mulai awal Nabi berwudu sampai mencuci kaki cuma waktunya 7 menit. Jadi mungkin kagak bisa pian kali carinya download tentang hadis wudu. Mungkin bagus pegangan kita semua. Maksud ulun kenapa Pak? Dengan ini kita sempurna mengikuti cara Rasulullah berwudu. Bukan kita sehendak hati. Di sini Nabi menjelaskan, kemudian ada faedah-faedah wudu tadi. Kemudian ini hadisnya gaib atau pasus ini diterangkan. Jadi kenapa kita harus umur usia bertambah? Cuma kalau bisa pengetahuan kita tentang agama atau sunnah-sunnah kita tingkatkan supaya mungkin di akhir hayat kita ini selama kita sholat mungkin dari umur 7 tahun sampai 50 ternyata pada sempurna juga wudu kita. Dengan membaca dalil-dalil dari Rasulullah, mudahan wudu kita ini sesuai sunnah lah. Jangan orang banyak itu bahapal lagi. Kadang-kadang kan, nah kemudian Nabi mencontohkan lagi sedikit, berapa sih takaran Nabi wudu sebenarnya menggunakan air. Ternyata Nabi itu menggunakan wudu itu cuma 1 mud atau 3/4 liter. Nah kalau Nabi itu mandi nujub, coba bayangkan cuma 4 sampai 5 mud. Kada banyak Nabi.
Kenapa Nabi mencontohkan supaya kita jangan pemborosan. Nah kalau Hadi Hidayat udah melihat cara wudhu Hadi Hidayat, Ustaz Hadi Hidayat, beliau waktu membuka keran di tanah, kemudian ditutup baru, karena buka lagi. Jadi setiap gerakan Hadi Hidayat buka keran, diambil, dibasuh, tutup. Itulah contoh Rasulullah supaya apa? Kita tidak pemborosan air. Pian coba aja tes. Setiap orang wudhu hampir 1 ember kecil tuh. Nah pemborosan kali orang 100 kali 200, ternyata kita pemborosan. Pemborosan itu kan memang tidak disenangi oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah cukup 1 mud atau setangan. Jadi kalau aja Rasul contoh 1 tangan ini 1 mud atau 3/4 liter 1 mud. Nah mungkin apa yang mau sampaikan kesalahan dari ulun, kebenaran adalah milik Allah. Minta maaf minta ampun kalau dalam penyampaian ini ulun sedikit menyinggung perasaan pian atau tidak enak apa yang sampaikan, ulun maaf minta ampun. Ulun tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.